Jadi kalian lagi galau, punya uang 7 juta rupiah, pengen beli iPad tapi masih bingung, mendingan beli iPad 8 baru atau beli iPad Pro generasi kedua yang second? Tenang aja, pada video kali ini saya akan melakukan komparasi terhadap kedua tablet tersebut. Oke, sebelumnya, kalau kalian belum lihat review iPad 8 saya, kalian bisa lihat di sini ya. iPad 8 melawan iPad Pro 2017. Di sini, saya akan membahas perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari setiap tablet, sehingga kalian nggak salah beli. Di sini, saya akan mengasumsikan bahwa kalian akan membeli iPad 8 dengan kapasitas 128GB dan iPad Pro 10,5 inch dengan kapasitas 256GB. Kenapa? Karena kedua tablet tersebut memiliki harga yang sama. Jadi, dengan harga yang sama aja kalian bisa mendapatkan kapasitas 2 kali lebih besar di seri iPad Pro second. Video ini disponsori oleh Authentic Repair. Punya masalah dengan gadget Anda, seperti layar retak, baterai bocor, atau rusak karena air? Tenang aja, kita ada solusinya. Info lebih jelas ada di akhir video. Hal pertama yang saya ingin bahas adalah desainnya dulu nih. Jadi, di sini iPad 8 sebenarnya memakai desain yang sama persis dengan iPad Air generasi pertama. Iya, iPad yang telah diluncurkan pada tahun 2013 silam atau 7 tahun yang lalu. Jadi, di sini ukurannya sebenarnya masih cukup tebal ya. Jika dibandingkan dengan iPad Pro, iPad 8 ini memiliki ketebalan di 7,5 mm atau lebih tebal 1,4 mm. Sebenarnya sih kedengarannya nggak signifikan ya 1 mm. Tapi, saat saya pertama kali mengangkat iPad 8 ini, hal pertama yang saya rasakan adalah iPad ini tebal. Walau setelah lama dipakai jadi biasa aja sih. Oke, mari kita lanjut. Di bagian bawah ini, mereka sama-sama memakai konektor Lightning. Tapi, yang perlu diperhatikan adalah iPad 8 masih memakai protokol USB 2.0. Berbeda dengan seri iPad Pro yang sudah memakai USB 3.0. Sehingga, kalau kalian sering transfer file dari hard drive atau komputer, proses transfer tersebut akan selesai lebih cepat di seri iPad Pro. Nah, selain itu, di samping Lightning port ini terdapat speaker. Di seri iPad 8 hanya memiliki 2 speaker, sedangkan di seri iPad Pro memiliki 4 speaker, 2 di bawah dan 2 di atas. Untuk kualitas suara sendiri nanti akan kita bandingkan ya. Oh iya, kedua tablet ini masih memiliki headphone jack ya. Kalau kita lihat dari sisi samping, di sini mereka berdua sama-sama memiliki smart connector ya. Jadi mereka sama-sama bisa memakai aksesoris keyboard resmi dari Apple. Sedangkan di sisi satunya lagi juga identik, ada volume buttonnya. Oh iya, bagi kalian yang peduli dengan desain, iPad Pro ini memiliki chamfered edge, di mana bagian sisi samping ini berkilau, nggak kayak di seri iPad 8 yang dia lebih ke doff untuk sisi sampingnya. Kalau menurut Apple sendiri, untuk mencapai finish seperti ini yang berkilau, mereka memakai diamond untuk memotongnya. Ya, nggak tahu sih. Overall, untuk masalah desain, menurut gua iPad Pro memiliki desain yang lebih bagus ya. Walau secara sekilas kelihatannya sama, tapi iPad Pro memiliki desain lebih tipis, chamfered edge, ya lebih kerasa premium aja lah. Oke, sekarang kalau kita alihkan perhatian kita ke bagian belakang, di sini iPad 8 memiliki kamera 8MP tanpa flash. Berbeda dengan iPad Pro yang memakai kamera 12MP dengan quad flash. Dengan kamera 12MP ini, si iPad Pro bisa merekam sampai resolusi 4K. Yang mana iPad 8 cuma bisa merekam sampai resolusi 1080p di 30fps saja. Emang sih kualitas gambarnya lebih bagus di iPad Pro. Cuma menurut gue fitur ini tuh kurang signifikan ya. Karena siapa sih jalan-jalan foto pakai iPad? Kalau kalian pakai iPad ini buat scan dokumen sih, kamera 8MP dan 12MP sama-sama bagus. Menurut saya nilai jual yang lebih di iPad Pro ini adalah dari sisi flashnya. Karena saya sering banget ada di kondisi dimana saya lagi main iPad terus lagi butuh flash untuk mencari barang di kegelapan. Saya nggak usah cari HP saya, cukup nyalain flash yang ada di iPad ini, udah deh ketemu barangnya. Nah, lanjut ke bagian depannya. Dimulai dari kamera depan ini ya. Di sini iPad 8 masih memakai kamera 1,2MP. Iya, kalian nggak salah dengar, 1,2MP. Ya, kamera ini cuma mampu merekam sampai 720p aja. Berbeda dengan iPad Pro yang memakai kamera 7MP dan mampu merekam sampai 1080p. Menurut saya pribadi, kamera depan yang lebih bagus di iPad Pro tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena kalian hanya bisa merasakan kualitas kamera depan yang lebih bagus saat kalian sedang foto selfie. Kalau kalian berharap saat kalian video call, kualitas gambar yang lebih bagus daripada iPad 8, ya lebih bagus dikit sih. Perbedaan yang dikit ini bukan karena kamera depan iPad Pro yang jelek, tapi karena kalian tahu sendiri internet Indonesia itu lemot. Percuma 7MP, ntar nyampe di lawan main juga burem-burem. Kecuali kalian punya internet yang super cepat, ya kamera kedua ini nggak bakal beda jauh ya buat video call. Nah, topik yang ingin saya bahas selanjutnya adalah sistem Touch ID. Untuk sistem keamanan, kedua tablet ini memakai sistem fingerprint ya. Walau terlihat sama, iPad 8 ini masih memakai sistem Touch ID generasi pertama.
Jujur, sebelum membeli iPad 8 ini, saya mengira bahwa iPad 8 memakai sensor Touch ID yang sama dengan iPad Pro. Tapi, saat saya sedang memakai iPad 8 ini, saya langsung merasa kok dia unlock-nya lama banget ya. Bahkan, kalau kita pakai sambil jalan, dia nggak mau kedetek sama sekali. Ini kita bisa lihat ya, perbedaan speed antara iPad 8 dan iPad Pro. Kita harus menahan jari kita di sensor Touch ID di iPad generasi ke-8 baru dia mau kebaca. Itu pun masih lebih cepat yang Pro. Di versi Pro, saking sensitifnya, kalau kalian cuma tap sekali secara singkat kayak gini aja, dia langsung kedetek. Nggak kayak di iPad 8, nggak kedetek sama sekali. Dan yang paling kerasa tuh kalau kita lagi jalan dan mau coba unlock, kan tangan kita pasti goyang-goyang dikit kayak gini ya. Di sini si iPad 8 bener-bener nggak mau kedetek sama sekali. Usut punya usut, ternyata iPad 8 ini masih memakai sensor Touch ID generasi pertama, yang sama persis kayak di iPhone 5s dan iPhone 6. Jujur, saya udah kerasa keganggu sih dengan sensor Touch ID yang sangat lambat ini, mengingat kita dalam sehari-hari bisa belasan kali bahkan puluhan kali nggak unlock iPad kita. Dan dengan sensor Touch ID yang lebih cepat, sepersekian detik itu akan terakumulasi lama-kelamaan. Nah, bagian selanjutnya yang ingin saya bahas adalah displaynya. Di sini, terdapat perbedaan yang cukup signifikan ya antara iPad 8 dengan iPad Pro generasi kedua ini. Di sini, iPad 8 memakai layar berukuran 10,2 inci, sedangkan iPad Pro memakai layar 10,5 inci. Walau dimensi bodi mereka serupa ya, tapi iPad Pro memiliki bezel yang lebih ramping, makanya ukuran layarnya bisa lebih besar 0,3 inci. Menurut saya, perbedaan 0,3 inci ini nggak terlalu signifikan ya. Apalagi kalau kalian cuma pakai untuk konsumsi media. Namun perbedaan dari layar kedua iPad ini bukan cuma dari ukurannya aja. Perbedaan yang pertama adalah dari segi warna. Di sini, iPad 8 cuma mampu mereproduksi warna sampai sRGB aja. Sedangkan iPad Pro mampu menghasilkan warna sampai display P3. Sehingga iPad Pro mampu menghasilkan warna yang lebih cerah serta warna yang lebih akurat juga. Di sini ada website yang menampilkan gambar P3. Untuk display yang nggak support P3, di sini cuma kelihatan merah aja. Sedangkan kalau layar kalian support display P3 seperti iPad Pro ini, kalian bisa melihat gambar di belakang ini. Jika kalian mau memakai iPad kalian untuk edit foto, digital art, kualitas display yang lebih bagus ini bisa jadi pertimbangan. Selain itu, iPad Pro memiliki kecerahan maksimal yang lebih besar dibandingkan iPad 8. iPad Pro mampu menembus 600 nits dan iPad 8 cuma mampu menembus 500 nits. Extra brightness ini akan sangat kepake jika kalian sering pakai iPad di kondisi outdoor atau di coffee shop. Kelebihan layar iPad Pro bukan cuma di brightness, warna, dan ukurannya aja. Tapi, si layar iPad Pro ini memiliki refresh rate di 120Hz atau yang biasa disebut sebagai ProMotion. Berbeda dengan iPad 8 yang cuma mentok di 60Hz. Kalau kalian pernah pakai layar 120Hz, kalian nggak bakal mau balik lagi ke layar 60Hz. Di sini, semua animasinya jadi benar-benar fluid ya di iPad Pro. Bahkan, saat saya pertama kali pakai iPad 8, saya ngerasa kok iPad 8 ini nge-lag banget ya, atau animasinya tuh agak patah-patah. Sampai saya sadar, ternyata selama ini saya udah terlalu nyaman dengan refresh rate 120Hz. Dan sekalinya saya lihat layarnya 60Hz, saya langsung ngerasa bahwa layarnya kayak nge-lag gitu, padahal nggak nge-lag. Fitur refresh rate iPad Pro ini juga bukan cuma untuk manjain mata kalian aja. Tapi, kalau kalian berencana untuk memakai Apple Pencil berbarengan dengan iPad, Apple Pencil yang sama di iPad Pro memiliki latency hanya di 9 millisecond, berbeda dengan di iPad 8 yang memiliki latency di 20 millisecond. Artinya apa tuh bang? Jadi, secara singkat nih ya, di sini kalau kalian tulis pakai Apple Pencil di iPad Pro, delay dari kalian menggores sampai goresan itu muncul di layar hanya 9 millisecond. Dan kalau kita bandingin samping-sampingan sih kelihatan jauh ya perbedaannya. Setiap goresan tuh langsung muncul di layar, berbeda dengan iPad 8 yang terlihat ada delaynya. Jadi di sini kalau kalian pakai iPad Pro, kalian ngerasa kayak tulis di kertas langsung. Sehingga kalau kalian mau pakai iPad untuk digital art atau untuk catat tugas, iPad Pro merupakan pilihan lebih baik menurut saya pribadi. Jadi kalian kira kelebihan dari layar iPad Pro cuma sampai di situ aja? Masih ada satu lagi. Jadi iPad Pro ini memiliki layar yang udah di laminating, di mana iPad 8 masih belum. Bedanya apa? Ya secara singkat, dalam sebuah display ada 3 komponen utama, kaca, touch panel, dan LCD-nya itu sendiri. Di iPad Pro, ketiga komponen ini menyatu jadi satu, sehingga tidak ada celah antar komponen tersebut. Berbeda dengan iPad 8 yang memiliki celah antara kaca dan LCD-nya itu sendiri. Sehingga kalian mungkin bisa terasa terganggu oleh celah tersebut. Apalagi kalau kalian berencana untuk memakai iPad 8 sebagai sarana digital art. Karena ada celah tersebut, ujung dari pensilnya nggak langsung menyentuh ke LCD-nya, jadinya akan lebih susah jika kalian mau presisi. Selain itu, karena adanya celah ini, layar iPad 8 ini jadi kerasa murahan, apalagi kalau kalian beli warna putih. Kalian bisa dengan jelas melihat celah tersebut, berbeda kalau kalian beli warna hitam nggak terlalu kelihatan. Oh iya, ada satu lagi nih, gara-gara layarnya ada celah ini, iPad 8 ini memiliki layar yang kelihatan kopong. Jadi kalau kita ketok kayak gini, kerasa kayak layar murahan.
Selain itu, iPad Pro juga memiliki fitur True Tone, yang mana fitur ini bisa mengatur white balance dari layarnya untuk mengikuti cahaya yang ada di lingkungan, sehingga layarnya bisa kelihatan lebih alami. Fitur ini menurut saya hampir tidak berfaedah sama sekali ya, karena saya nggak ngerti kenapa saya harus menyalakan fitur ini. Cuman kalau kalian suka sama fiturnya, ya di iPad 8 nggak ada fitur ini. Oh iya, kalau kalian berencana membuat iPad sebagai pengganti laptop kalian, ukuran layar yang besar merupakan sebuah keharusan. Dan di versi iPad Pro ini, ada varian 12,9 inci. Jadi kalau kalian butuh layar yang lebih besar, kalian harus ke versi Pro. Intinya nih ya, layar iPad Pro tuh jauh, bener-bener jauh lebih bagus dibandingkan iPad 8. Walau iPad 8 sih sebenarnya nggak jelek-jelek banget. Cuman kalau kalian berencana untuk melakukan digital art di iPad, iPad Pro merupakan jawaban yang lebih tepat menurut saya pribadi. Oke, sekarang mari kita bahas performanya. Pertama, iPad 8 ini memakai chip A12 Bionic yang sama kayak di seri iPhone XS. Chip A12 Bionic ini juga dipadukan dengan RAM 3GB, berbeda dengan iPad Pro yang memakai chip A10X dengan RAM yang lebih besar di 4GB. Walau terkesan jauh ya dari A12 ke A10, tapi di iPad Pro dia memakai embel-embel X. Dan chipset X ini memiliki GPU yang lebih kuat daripada varian biasanya. Sehingga ini akan menjadi menarik ya. Lebih bagus A12 biasa atau versi A10 dengan steroid? Untuk ngetesnya kita pakai Antutu dulu ya. Di sini, saat kita jalankan tes Antutunya, ternyata iPad Pro lebih cepat menyelesaikan proses benchmark tersebut. Biasanya kalau selesai duluan sih skornya lebih tinggi ya. Tapi skor iPad 8 ternyata lebih tinggi. Kalau kita lihat breakdownnya ya, iPad Pro cuma menang dari segi CPU-nya aja, sisanya kalah. Bahkan walaupun dia memakai embel-embel X, GPU di iPad 8 ternyata masih lebih bagus dibanding A10X ini. Bahkan skor untuk RAM-nya juga lebih bagus di iPad 8. Walau iPad Pro memiliki RAM dengan kapasitas yang lebih besar, tapi speednya mungkin kalah sehingga secara overall, skor memori dari iPad 8 ini lebih bagus dibandingkan iPad Pro. Nanti kita akan coba juga ya speed test untuk melihat siapa sih lebih cepat dalam membuka aplikasi. Selanjutnya kita mau coba Geekbench-nya dulu nih. Di sini iPad 8 kembali unggul ya. Dari single core performance-nya aja udah beda jauh, tapi untuk multi core performance-nya beda dikit. Performa single core yang lebih bagus ini akan sangat kerasa dalam kegiatan sehari-hari seperti membuka aplikasi, browsing, dan lain-lain. Nggak percaya? Mari kita coba tes aja ya. Di sebelah kiri saya ada iPad 8 dan di sebelah kanannya ada iPad Pro. Di sini kita akan membuka aplikasi yang sama dan melihat siapa lebih cepat untuk meloading aplikasi tersebut. Bagian benchmark ini agak panjang ya. Buat kalian yang mau tahu hasil konklusinya bisa langsung ke menit 16. Di sini kedua iPad-nya udah nggak ada background apps ya, jadi harusnya performanya udah optimal. Aplikasi pertama yang ingin saya tes adalah aplikasi Numbers. Di sini ternyata lebih cepat sepersekian detik di iPad 8. Aplikasi ini merupakan aplikasi first party yang dibuat oleh Apple, jadi harusnya udah sangat optimal performanya. Selanjutnya mari kita coba di aplikasi Pages. Di sini juga sama ya, lebih cepat sepersekian detik di iPad 8. Untuk aplikasi selanjutnya yaitu Keynote juga sama, lebih cepat di iPad 8. Dan di aplikasi Keynote sendiri kalau kita buka sebuah dokumen sih kecepatannya sama ya. Untuk selanjutnya mari kita coba aplikasi iMovie, lebih cepat di iPad 8. Hal yang sama juga terulang di aplikasi GarageBand. Di sini kembali lebih unggul iPad 8 dan perbedaannya cukup signifikan ya. Selanjutnya mari kita coba aplikasi email dari Spark ini ya. Di sini ternyata lebih cepat di iPad Pro sedikit ya. Selanjutnya mari kita coba di Safari dan ternyata lebih cepat di iPad Pro juga. Untuk aplikasi selanjutnya mari kita coba Notability. Di sini speednya sih sama persis ya, saya nggak bisa ngeliat perbedaannya. Untuk entertainment mari kita coba buka Netflix. Di sini sih untuk loading aplikasinya sama, cuman untuk konten display front page ini lebih cepat loading di iPad 8, walaupun kedua iPad ini terkoneksi ke internet yang sama. Selanjutnya mari kita coba Disney Plus, dan kembali sama ya, lebih cepat di iPad 8. Untuk aplikasi ringan, kita coba buka social networking seperti Twitter. Proses buka aplikasinya sih sama, cuman di iPad 8 loading timeline-nya lebih cepat. Sekarang kita coba buka game. Game pertama yang saya ingin tes adalah game berjudul Neversong ini dari Apple Arcade. Untuk game ini sih di loading screen-nya terlihat lebih cepat di iPad Pro ya. Tapi pas udah masuk ke menu game sih jatuhnya sama persis. Mungkin di tengah jalan dibalap ya sama si iPad 8. Lalu kalau udah masuk ke menu screen seperti ini, kita coba lihat performa loading gamenya sih. Dari proses pemilihan save game aja udah lebih cepat di iPad 8. Dan untuk ngeload game save tersebut sih jauh lebih cepat di iPad 8 ya. Ini by the way save-nya sama persis ya. Selanjutnya mari kita coba game yang lebih kakap nih. Di sini kita coba buka game seperti PUBG. Di sini iPad 8 lebih unggul ya. Dan perbedaannya cukup signifikan ya. Ini sampai si iPad Pro aja lama banget untuk ngeloadnya.
Selanjutnya kita coba buka CODM. Dan ternyata iPad 8 juga unggulnya lumayan jauh justru di sini. Jadi di sini sih kesimpulannya lebih cepat loading di iPad 8. Ya nggak kaget-kaget banget mengingat skor single core-nya lebih tinggi. Tapi yang menurut saya menarik adalah di perbedaan RAM ini. Apakah perbedaan 1 GB ini akan berdampak terhadap kemampuan iPad ini dalam men-save state sebuah aplikasi? Untuk pengetesan kan kita dari tadi udah coba buka berbagai aplikasi ya. Nah, sekarang waktunya kita coba buka ulang aplikasi tersebut dan melihat apakah aplikasinya masih tersimpan di RAM atau harus di-reload. Pertama kita coba buka Numbers dulu ya. Ini aplikasi yang paling pertama kita buka. Dan di sini kedua tabletnya harus mereload. Begitu juga untuk Pages dan Keynote. Semua aplikasi ini harus reload. Tapi kalau kita buka CODM yang nggak lama kita baru close tadi, di sini kedua tabletnya langsung kebuka ya, jadi masih ke save. Kalau kita coba buka iMovie juga sama, dia nggak reload ulang. Untuk aplikasi Spark, ternyata iPad Pro masih kesimpan, nggak usah ke-reload nggak kayak di iPad 8. Hal yang sama juga berlaku untuk Twitter, di mana di iPad 8 harus mereload. Kalau buka game CODM lagi sih, kedua tablet ini masih nge-save ya. Selanjutnya kita coba buka Safari, di sini ternyata di iPad Pro juga masih nge-save. Dan hal yang sama juga terulang di Netflix, di iPad 8 harus nge-reload. Dan yang terakhir adalah game Neversong ini, yang mana di iPad Pro masih nge-save dan di iPad 8 dia harus nge-reload. Di sini akhirnya kelihatan ya, perbedaan RAM 1 GB ini ternyata ada dampaknya. Di iPad Pro dia nggak harus mereload beberapa aplikasi, sedangkan di iPad 8 dia harus mereload aplikasi yang lebih banyak. Walaupun dia pas buka aplikasinya lebih cepat. Ya, hasil tes ini sih menunjukkan bahwa iPad 8 lebih cepat dalam membuka aplikasi, tapi iPad Pro mampu menahan aplikasi tersebut di background. Tadi di awal kan bilangnya iPad Pro memiliki GPU yang lebih kuat. Performa gamingnya gimana? Ya, walau layar iPad Pro bisa sampai 120Hz, tapi prosesornya nggak mampu untuk menyeimbanginya. Untuk settingan grafik di PUBG, iPad Pro cuma mampu sampai HDR dengan kualitas framerate di Ultra. Sedangkan di iPad 8 mampu menampilkan kualitas grafik sampai Ultra HD, bahkan framerate sampai ekstrim. Hal yang sama juga berlaku di CODM. Kalian bisa memakai settingan grafik dan framerate yang lebih tinggi di iPad 8 dibandingkan dengan di iPad Pro. Dan pengalaman bermainnya juga lebih enak di iPad 8 sih jujur. Dia lebih smooth dan lebih stabil juga. Oh iya, main game kan pasti pakai suara ya. Di sini, iPad Pro memiliki 4 speaker, di mana iPad 8 cuma punya 2. Jadi kalau kalian sering pakai iPad untuk konsumsi media seperti nonton video, nonton di iPad Pro lebih enak karena suaranya lebih bagus. Untuk kualitas suaranya kalian bisa dengar sendiri ya. Di sini saya akan membandingkan iPad Pro dengan iPad 8 dan MacBook Pro 13 inch tahun 2015. Kalau menurut saya sih suara iPad Pro lebih bagus ya. Oke, jadi intinya nih ya, kalau kalian berencana untuk memakai iPad 8 ini untuk edit foto, edit video, atau untuk main game, performa iPad 8 jauh lebih bagus dibandingkan dengan iPad Pro. Selanjutnya adalah baterai. Untuk baterai sendiri sih sebenarnya sih harusnya sama aja ya. Apple sendiri mengatakan bahwa iPad Pro generasi kedua dan iPad 8 ini memiliki ketahanan baterai yang sama. Tapi itu kan dalam kondisi baru. Kalian kan beli iPad Pro second pasti baterainya udah mengalami degradasi. Saya sendiri pas pakai iPad 8 ini agak kaget ya. Baterainya bisa tahan sampai 2 hari dengan pemakaian yang cukup banyak ya. Nonton video, main game, ya dimana dengan kegiatan yang sama iPad Pro saya harus dicas setiap hari. Jadi kalau kalian memilih untuk membeli iPad Pro, kalian harus bersiap untuk mengganti baterai iPad ini, mengingat umur tabletnya udah 3 tahun. Atau kalau nggak mau ganti baterai harus sering-sering ngecas saja. Dan kita bisa bertenang, di iPad ini nggak ada penurunan performa kalau baterai kita udah bocor, berbeda dengan iPhone. Ngomong-ngomong cas, jika kalian membeli iPad 8, kalian akan diberikan charger dengan kekuatan 20 watt. Berbeda dengan iPad Pro yang cuma 12 watt aja, itu pun kalau dikasih sama penjualnya. Jadi intinya kalau kalian mau baterai yang lebih tahan lama sih, mending iPad 8 aja ya. Cukup dengan perbedaan, sekarang kita bahas kesamaannya, yaitu OS-nya. Kedua iPad ini sama-sama bisa memakai iPadOS 14 dan sama-sama bisa memakai seluruh fitur yang ditawarkan di OS terbaru tersebut. Menurut saya, iPad Pro 2017 ini masih memiliki 3 tahun lagi lah untuk mendapatkan update OS terbaru dari Apple. Dan untuk iPad 8 menurut saya masih bisa lebih lama 1-2 tahun dibandingkan iPad Pro 2017 ini, atau masih 5 tahun lagi. Minimal. Jadi buat kalian yang berencana untuk memakai iPad lebih dari 3 tahun, saya saranin ambil yang iPad 8 aja. Lebih aman dari segi pembaruan OS. Jadi, konklusinya apa nih? Ya, iPad 8 ini menawarkan performa chipset yang jauh lebih bagus ya.
Kalau kalian mau pakai iPad untuk edit foto, video, atau untuk main game, kalian lebih baik beli iPad 8 aja, karena performanya jauh lebih bagus. Tapi, kalau kalian pakai iPad lebih untuk gambar, desain, mencatat, atau untuk konsumsi media di mana performa nggak gitu penting, kalian lebih baik beli iPad Pro aja, karena layarnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan iPad 8. Untuk kalian yang ada di tengah-tengah, mau main game tapi butuh layar yang bagus juga, kalian bisa lirik iPad Air 3 ya. Dia memiliki spek yang sama persis dengan iPad 8, tapi layar iPad Pro tanpa 120Hz atau ProMotion. Jadi pas banget di tengah. Atau kalau kalian butuh layar yang lebih kecil, kalian bisa beli yang mini karena dia persis kayak iPad Air 3 cuma lebih kecil aja. Menurut saya, kalau kalian bisa mendapatkan harga iPad Pro generasi kedua dengan kapasitas 256GB, harganya di bawah 6,5 juta, mending iPad Pro aja ya. Dapat layar yang lebih bagus, kapasitas lebih besar, cuma kalah performa gaming dikit. Atau kalau ketemu iPad Air generasi ketiga dengan kapasitas 256GB seharga iPad 8 baru sih mending iPad Air 3 ya jujur. Tapi semua tergantung harga sih. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa cek video saya lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Video ini disponsori oleh Otatic Repair. Kalian punya masalah dengan smartphone, tablet, laptop, atau gadget Anda lainnya? Mau benerin tapi bingung benerinnya di mana? Tenang, kini ada Otatic Repair, solusi masalah gadget Anda. Kami menyediakan berbagai jasa perbaikan gadget, seperti pergantian layar, baterai, bahkan sampai water damage. Pokoknya, apapun masalahnya, kita akan carikan solusinya. Kami menawarkan berbagai kelebihan, seperti reparasi ringan seperti ganti baterai bisa selesai dalam waktu 30 menit saja. Kalian juga bisa melihat proses perbaikan gadget Anda, garansi perbaikan sampai 6 bulan, gratis biaya diagnosa kerusakan, harga yang kompetitif, dan juga kalian bisa membawa spare part kalian sendiri, tinggal bayar jasa aja. Iklan tanpa promo sama aja kayak makan sayur tanpa garam. Untuk itu, kami menawarkan gratis biaya jasa. Iya, gratis biaya jasa untuk setiap masalah yang belum ada tutorialnya di halaman YouTube kami. Iya, selain menyediakan jasa reparasi, kami juga menyediakan tutorial lengkap untuk membantu Anda dalam memperbaiki gadget Anda sendiri. Kami percaya bahwa semakin banyak orang yang bisa memperbaiki barangnya sendiri, maka semakin banyak gadget yang bisa dipakai kembali, sehingga semakin sedikit limbah elektronik yang ada. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung subscribe ke channel Otatic Repair, solusi masalah gadget Anda. Link ada di deskripsi ya.